Kesedihan, luapan rasa duka, dan ekspresi hati yang sedih menyeruak pada prosesi pemakaman aktor kawakan Ferense Raymond Sahetapi atau yang akrab disapa Rey Sahetapi di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan siang tadi. Pemakaman dilakukan setelah ditunda 3 hari karena menunggu putra sulungnya Surya Sahetapi pulang dari Amerika, di mana Surya tiba di Jakarta tadi malam dan langsung ke rumah duka di Rumah Sakit RSPAD. Keluarga punya alasan mengapa jenazah pria kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah pada 1 Januari 1957 ini untuk sementara dimakamkan di tempat yang tidak sesuai dengan isi wasiatnya saat masih hidup, sebagaimana diungkap oleh Muhammad Raya Sahetapi. Raya juga mengungkap alasan jenazah ayahnya disolatkan secara gaib di masjid terbesar di Asia Tenggara, yaitu Masjid Istiqlal Jakarta. Rupanya ada kaitannya dengan ziarah Iman Rey Sahetapi yang memilih menjadi mualaf. Lantas, seperti apa prosesi pemakaman jenazah Rey Sahetapi siang tadi? Seperti apa kisah keluarga dan sahabat akan sosok Rey Sahetapi semasa hidup? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah ditunda 3 hari, akhirnya prosesi pemakaman jenazah aktor kawakan Rey Sahetapi digelar hari ini di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kesedihan yang menyeruak dari kalbu yang berduka mengiringi prosesi pemakaman jenazah aktor berusia 68 tahun ini. Diungkapkan oleh putra bungsunya Muhammad Raya Sahetapi bahwa TPU Tanah Kusir memang bukan tempat yang diwasiatkan oleh almarhum sebagai tempat peristirahatan terakhirnya, di mana almarhum telah mewasiatkan untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di Palu, Sulawesi Tengah. Namun ada pertimbangan efisiensi sehingga wasiat itu untuk sementara belum dijalani. Ya, pemakaman dilakukan hari ini setelah putra sulung almarhum dari buah perkawinannya dengan artis senior Dewi Yull, yaitu Surya Sahetapi, tiba tadi malam di Jakarta dari Amerika Serikat. Setiba di Jakarta, Surya langsung menuju rumah duka di RSPAD. Tangis Surya pecah. Ia kembali di saat ayahnya telah pergi selamanya. Namun beruntung bahwa Surya masih bisa melihat untuk terakhir kalinya jenazah ayah tercintanya. Prosesi pemakaman digelar setelah jenazah disolatkan secara gaib di Masjid Istiqlal Jakarta. Lantas seperti apa detik-detik jenazah almarhum Rey Sahetapi dimakamkan siang tadi? Hati-hati. Baik, dipersiapkan untuk yang nanti mengabarkan dan yang menghormatkan di bagian kepala ya, Kang ya. Ya, lagi. Berat ya. Terima kasih ya, Cak. Hati-hati ya, Kang. Awas. Tangannya gini ya, tangannya ya. Tangan kanan yang di bawah seragam ya. Tangan kanan bawah ya. Ya. Tahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu untuk kerandanya. Bunga-bunganya boleh disampaikan ke belakang. Kasih jalan ya. Diturunkan ke bawah secara perlahan-lahan dan secara bersama-sama. Baik.
Setelah itu, Miring ya. posisi jenazah boleh dimiringkan menghadap kiblat, menghadap ke tanah, menghadap ke tanah. Allahu Akbar. Boleh langsung dikumatkan? Boleh ditutup. Oki binti Reza Hetapi. Baik, sambil kita lantunkan doa tahlil dari Ustadz Amin, saya persilahkan. إلى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات khususan almarhum Bapak Beren Raiman Syakab. Sebenarnya almarhum pinginnya, kurang lebih wasiatnya itu pingin dikuburkan di makam keluarga di Palu, di Sibowi namanya. Tapi karena biar efisien dan bisa prosesi bisa berlangsung dengan cepat, kita akan makamkan dulu untuk sementara di Tanah Kusir. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun lagi almarhum baru akan dipindahkan jenazahnya ke Palu, ke kuburan keluarga. Di balik pekatnya duka cita yang menyelimuti keluarga, sahabat, dan handai taulan pada prosesi pemakaman jenazah aktor Reza Hetapi hari ini, terungkap pula kisah terkait sosok dan kenangan dari keluarga serta para sahabat semasa hidup bersama pemain film The Raid ini. Benarkah ada wasiat dari Reza Hetapi yang disampaikan kepada keluarga dan sahabat? Serta firasat apa dari keluarga almarhum Reza Hetapi yang kini ditinggalkan selamanya?
Ini mau saya ingin berterima kasih untuk support atas kepergian ayahnya. Baik, untuk teman-teman dari Pangu di Luhur, saya informasikan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pulang ayah kami, Ferenc Raymond Sahetapi bin Peter Sahetapi pada tanggal 1 April 2025 jam 9:04 malam di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Saya mewakilkan adik-adik saya ingin menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada kerabat-kerabat, kepada keluarga, kepada teman-teman wartawan atas dukungan dan supportnya dalam keadaan duka ini. Dan saya sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya ingin mengucapkan mohon maaf apabila semasa hidupnya almarhum pernah berbuat kesalahan, pernah berucap atau berbuat sesuatu yang tidak enak di hati teman-teman semua, keluarga dan kerabat. Mohon dimaafkan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebagai anak, almarhum adalah ayah yang baik dan memberikan banyak bimbingan pada saya dan adik-adik. Sebagai kakek, almarhum adalah kakek yang luar biasa dan sangat mencintai cucu-cucunya. Dan saya memohon doanya agar almarhum husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga saya adik, kami ada 9 bersaudara. Pak Rey nomor 4, saya nomor 5 kebetulan. Kami sangat berterima kasih di mana saudara-saudara kita yang sudah memperhatikan mulai dia sakit sampai dia meninggalkan kita. Perhatian kalian kita tidak bisa balas, tetapi kami tahu bahwa Yang Maha Kuasa akan membalas apa yang saudara-saudara lakukan terhadap keluarga kami. Dan terutama saya tidak bisa banyak bicara, tetapi dengan kehadiran saudara-saudara itu menunjukkan bahwa dia sangat diperhatikan. Perhatian ini sangat mengharukan kami. Juga para media yang sudah melakukan meliput dan memberitakan tentang keberangkatan kakak saya ini, saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Di sisi lain terkait penundaan pemakaman hingga 3 hari, putra keempat Rey Sahetapi dari buah cintanya dengan Dewi Yull, yaitu Muhammad Raya Sahetapi, mengungkapkan bahwa keluarganya sudah bertanya banyak kepada para ahli agama terkait penundaan pemakaman jenazah ayahnya. Dibolehkan karena alasan menunggu anak sulungnya yaitu Surya Sahetapi yang pulang dari Amerika Serikat. Diungkapkan Raya kemarin bahwa jenazah ayahnya terlebih dahulu disolatkan secara gaib di Masjid Istiqlal, yaitu tanpa kehadiran jenazah di tempat solat usai solat Jumat hari ini. Pemilihan Masjid Istiqlal sebagai tempat solat rupanya mengandung pertimbangan terkait ziarah iman Rey Sahetapi sebagai mualaf, di mana ia pertama kali belajar agama Islam dan mengikrarkan syahadat di masjid terbesar di Asia Tenggara ini sebelum menikah dengan Dewi Yull. Ya,
Betul. Tinggal menunggu Kasuria. Emang ditunda proses pemakamannya kan, karena emang kalau dalam Islam untuk menunggu anak tuh, setahu saya setelah konsultasi sama beberapa ahli agama itu tidak apa-apa. Jadi waktu dikabarin kemarin jam 9:04 ayah meninggal, langsung kabarin Kasuria langsung beli tiket jam 5 subuh waktu Indonesia. Karena dari itu akhirnya kita tunda pemakamannya sampai Kasuria sampai. Ya, keputusan keluarga sendiri. Adapun perkara yang berkaitan dengan bolehkah menunda untuk menguburkan atau memakamkan daripada jenazah, maka secara dasar hukumnya itu tidaklah dianjurkan. Di mana hal yang dianjurkan justru adalah sebaliknya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan wa asri'u bil janazah, maka percepatlah jenazah ketika ia sudah meninggal dunia dan disegerakan untuk dimakamkan. Namun jika ditanyakan boleh atau tidaknya, maka hukumnya boleh saja selama memang ada hal-hal atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syar'i, termasuk menunggu kedatangan keluarga atau misalnya anaknya dalam hal ini, selama tidak membuat jenazah tersebut menjadi rusak atau misalkan busuk. Selama hal itu bisa dihindarkan, maka diperbolehkan dan hanya makruh saja. Wallahu a'lam bishawab. Kira kurang lebih akan berangkat jam 10-an ke Istiqlal. Di Istiqlal setelah sholat Jumat akan ada sholat gaib atau sholat mayat untuk almarhum. Mungkin selesai itu kurang lebih jam 1.30. Setelah 1.30 rombongan akan bergerak langsung ke Tanah Kusir. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Oh, disolatkan di Istiqlal. Sebenarnya baru dapat cerita dari ibu bahwa ayah itu kan mualaf tahun 1982 sebelum menikah sama ibu, dan kebetulan banget mualafnya itu dimualafkan di Istiqlal. Dia alhamdulillah bisa disolatkan di Istiqlal dan masuk Islam di Istiqlal dan ditutup juga di Istiqlal, alhamdulillah. Muhammad Raya Sahetapi, putra bungsu almarhum, juga mengungkap bahwa Dewi Yul, ibunya, hingga tadi malam belum melayat ke rumah duka di RSPAD Gatot Subroto karena sang ibu masih ada pekerjaan di luar kota. Namun setibanya di Jakarta hari ini, Dewi Yul langsung ke TPU Tanah Kusir mengikuti prosesi pemakaman jenazah mantan suaminya ini. Selain itu, Raya juga mengungkap rasa bangganya terhadap sang ayah hingga mengurai pesan dan teladan yang selalu disampaikan oleh ayahnya kepada mereka. Ibu nanti itu tadi yang saya jelasin tadi, mungkin masih di luar kota, masih ada beberapa kerjaan. Mungkin setelah kerjaan selesai beliau akan datang. Nanti bisa ditunggu di pemakaman aja, kita lihat bersama ya. Bener, kalau bangga ayah lebih bangga gimana dia bisa bersosialisasi di kehidupan sehari-hari sih. Seperti nggak pernah memandang kelas sosial. Kalau masalah aktor ya udah pasti bangga, cuman bukan itulah, saya lebih ngelihat gimana ayah di kehidupan sehari-harinya, hal-hal positifnya sih gitu sih. Untuk bisa selalu memanusiakan manusia, untuk tidak pernah memandang kelas sosial, semuanya orang tuh harus di-treat sama begitu. Itu sih pesan dan tauladan yang ayah ini. Mendung duka yang begitu pekat menyelimuti prosesi pemakaman jenazah aktor kawakan Reza Hetapi di TPU Tanah Kusir setelah disolatkan di Masjid Istiqlal dengan cara solat gaib. Lantas seperti apa para sahabat mengenang sosok aktor Reza Hetapi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Di sisi lain, aktor kawakan Gusti Randa juga mengaku merasa sangat kehilangan sosok Reysa Hetapi. Pasalnya, dirinya sangat dekat dengan almarhum Reysa Hetapi karena ia sering syuting bareng dengan almarhum. Sementara itu, menurut Ramadhani Kubil AJ alias Bang Kubil, melihat sosok almarhum Reysa Hetapi adalah juga mentor bagi dirinya di panggung akting. Kaget, tapi tahu beritanya juga bahwa Bung Rey memang punya penyakit. Saya datang berdua dengan Pak Trimedia ini sekaligus sebagai produser Nagabona Reborn. Pada waktu syuting di situ Bung Rey berpartisipasi ikut main. Kebetulan kami berdua punya GTP Production, setiap kita produksi pasti Rey itu main gitu, Rey main. Misalnya kayak sinetron P, kita ada di Semarang, pemain Nafa Urba ada Bung Rey juga. Barang Kaya Baru kita buat juga tuh FTV, Bung Rey main juga. Jadi kita selalu diskusi. Satu hal yang selalu ingat saya tuh, yaitu salamnya Rey. Itu salam Nusantara. Selalu ingat itu. Jadi mungkin ya bisa diterjemahkan kemudian salam Nusantara itu. Ya saya selaku rekan kerja juga bisa dibilang adik ya kalau dalam sebuah film. Karena suka disama-samain gitu. Adiknya Gusti aja gitu. Ya merasa kehilangan. Berasa banget, bahkan ketika saya bersama beberapa teman menengok beliau ya, kita sedih, kita kasih support ya, kita nggak tunjukin kalau kita sedih, kita tunjukkan bahwa kita ini semangat, bahkan kita bilang, "Bang, ayo Bang, semangat Bang, semangat, Abang harus sembuh, Abang harus baik," ya kan? Kita main teater lagi Bang, ayo Abang yang terdarin, saya kangen aku mau disutradain sama Abang nih. Jadi dia cuma ngangkat alis, subhanallah mengangkat alis karena memang kan udah nggak bisa apa ya istilahnya, mohon maaf lewatin, udah posisinya kan udah di ventilator ya tenggorokannya, jadi nggak, bahkan sama yang nunggunya, opa nggak boleh ngomong ya kan, opa cukup dengan senyum, cukup dengan ngangkat alis. Jadi hari itu subhanallah dia ngangkat alis, dia senyum, kita udah bangga gitu, kita udah senang, bahkan kita berdoa, ayo Abang kita baca Fatihah buat Abang ya, bareng-bareng Abang ikutin kita ya. Alhamdulillah hari itu benar-benar saya lihat Bang Rey bahagia, Bang Rey merasa ada semacam imun ya, karena dikunjungi sama teman-teman yang udah lama gitu, nggak ketemu, nggak berproduksi satu produksi di teater. Kan beliau tuh sangat gini banget ya. Ya sekali lagi pemirsa, ya minta doanya, minta redanya, mudah-mudahan Bang Rey dengan karya-karyanya mudah-mudahan tetap menjadi inspirasi buat dunia perfilman Indonesia, bahkan dunia teater Indonesia, insya Allah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.